A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita patut bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya mengalirkan rahmat juga keberkahannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul sebuah nikmat yang amat besar. Dan saya sangat bersyukur pada malam hari ini diundang oleh panitia untuk bisa sharing dengan teman-teman lah ya panggilnya semuanya, baik yang hadir secara online maupun yang bertatap muka pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada mungkin pemilik tempat yang memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Saya sebelumnya tidak mengetahui bahwa tema besarnya itu titik balik. Tapi subjudulnya itu saya tahu bahwa kita akan membahas tentang inner peace. Nah, mumpung tema besarnya itu titik balik, ini kejadian yang sangat relate barusan buat saya gitu ya. Betapa senangnya saya tadi ketika akhirnya saya turun di kilometer 47 dan muter di kilometer 54. Ketika mulai putar balik itu keadaan khawatir dan keadaan cemas yang sebelumnya menguasai diri saya itu akhirnya pelan-pelan mulai menghilang. Gitu ya. Tadi Mas Azir, konteksnya apa nih? Kok tiba-tiba 47? Kan berangkatnya dari arah Bandung. Saya dari Jakarta gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba mau keluar ke Bekasi itu ya, jalan layang itu punya daya tarik tersendiri buat saya. Itu jalan saya layang. Seperti nggak punya kehendak ke bawah sama arus itu. Udah di putaran itu mau balik diplaksonin kan. Ya udahlah, kayaknya harus dijalani aja. MBZ ya. Iya betul. Jadi MBZ itu masuk nih yang di luar daerah mungkin biar tahu juga ya, masuk kilometer 10 keluar kilometer 40-an lah ya. 40 ya 47 48. Jadi putar baliknya sejam lah ya. Nah, putar baliknya tapi bukan di 47 48, di 54. Jadi kita menempuh jarak 100 km untuk sampai di tempat ini kurang lebih gitu. Dan luar biasa buat saya, jadi memiliki tanggung jawab untuk meminta maaf kepada teman-teman semuanya atas keterlambatan yang betul-betul tidak saya sengaja pada malam hari ini. Tapi gitu ya, di perjalanan tadi gitu ya, jadi banyak inspirasi yang masuk ke kepala saya gitu. Dan kayaknya sesuai banget entah kenapa dengan tema kita pada malam hari ini. Teman-teman ada yang akrab nggak dengan istilah akselerasi dan deselerasi? Akselerasi dan deselerasi. Deselerasi. Nah, akselerasi percepatan. Lawannya adalah deselerasi gitu ya. Lawannya kalau akselerasi itu percepatan kayak gimana sih? Ayo, gimana? Kan tadi saya katanya, tahu cuma nggak boleh jawab kan? Boleh, masuk. Akselerasi itu kalau kita mau bayangkan di dunia otomotif, saya bukan pakar otomotif loh, gitu ya. Tapi ya tahu sedikit lah. Ya. Di dunia otomotif itu kayak kita, gitu ya, tiba-tiba dari 0 km itu bisa mencapai 100 km dalam berapa detik. Semakin bagus, gitu ya, dan semakin singkat waktu yang kita tempuh untuk mencapai 100 km, maka semakin tinggi pula biasanya dalam dunia otomotif ini mobil-mobil akselerasinya top. Tapi
nggak selesai sampai di situ. Mobil yang bagus itu bukan cuma mobil yang memiliki akselerasi tinggi, tapi dia harus juga punya deselerasi yang juga hebat. Jika tiba-tiba dia perlu untuk rem mendadak dari 100 km dan kembali ke 0, dia nggak goyang. Nah, itu juga salah satu perangkat yang dibutuhkan oleh dunia otomotif. Atau dalam dunia olahraga, ada olahragawan di sini? Yang main basket ada? Oh iya. Iya. Oh iya, renang. Atau main bola juga kayak gitu. Ketika Anda gitu kan berlari dengan sangat cepat dan tiba-tiba Anda memperlambat gerakan Anda, itu lawan pasti bukan cuma terkecoh, terjatuh bisa jadi. Karena nggak semua orang bisa berhenti tiba-tiba. Itu butuh latihan. Sebagaimana percepatan itu butuh latihan, perlambatan itu juga butuh latihan. Ini semua di dunia yang fisikal gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam fenomena kejiwaan kita. Dalam diri kita ada potensi yang mendorong kita untuk selalu melakukan akselerasi. Dan biasanya akselerasi dalam jiwa kita itu kita lakukan itu dengan cara yang cenderung mudah. Mau itu syahwat kah, mau itu godop atau amarah. Itu dua-duanya potensi dalam diri kita yang akan mendorong kita untuk melakukan akselerasi dalam kehidupan ini. Akhir setiap keputusan hidup kita itu kita ambil kalau atas dasar corak ini dengan sangat cepat. Itu kita butuhkan. Sama seperti kasus saya tadi. Kalau saya mikir tadi, jadi saya sampai di sini saya mikir apa yang saya lewati barusan ya. Saya udah nggak peduli tuh apa yang ada di samping saya. Saya udah nggak peduli lagi bis-bis apa aja yang kalau saya jadi penumpang mungkin saya perhatiin bis-bis yang lewat dia arah jalur mana. Kadang-kadang saya kayak begitu kalau jadi penumpang. Saya perhatiin mungkin mobil-mobil apa. Bahkan sampai supir-supirnya tuh ngapain tuh kadang-kadang saya perhatiin kalau saya jadi penumpang. Tapi karena saya tadi jadi pengemudi sendiri dan saya dalam kondisi yang betul-betul terpepet gitu. Saya udah nggak peduli lagi tuh. Betul-betul yang bermain tuh insting dan ketika saya mau rewind ketika saya sampai di sini, betul-betul saya nggak punya seperti nggak ada daya ingat. Sama kayak teman-teman gitu ya. Kalau udah menguasai jalan gitu dari satu tempat dan itu saking terbiasanya untuk bolak-balik di jalan itu gitu kan. Pernah nggak coba mengevaluasi kira-kira teman-teman pernah nggak mikirin perjalanan barusan itu. Kayaknya kita tuh bolak-balik ke rumah tuh ya begitu aja. Bahkan seolah-olah kayak bahkan jika harus kita menutup mata, kayaknya bakal sampai juga ke rumah gitu. Gitu. Itu adalah sistem akselerasi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini kalau kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Tapi kisah hidup kita, sekali lagi ya, kisah hidup kita itu tidak semuanya bisa disimplifikasi dengan kecepatan. Harus ada saat ketika kita itu betul-betul mengalami titik balik. Gitu ya. Harus ada saat ketika kita betul-betul tahu harus ngerem tiba-tiba. Dan kita nggak ikut-ikutan lagi sama misalkan jalan tol yang menuntut kita kan nggak boleh terlalu lambat di jalan tol. Gitu ya. Untuk berjalan dengan sangat cepat. Gitu ya. Itu yang dalam diksi syariat kita, kalau teman-teman akrab, dikenal sebagai, ada yang bisa bantu? Taubat itu kembalinya. Tapi sebelum taubat, yang di online disebut sebagai takwa. Takwa. Jadi kalau teman-teman mau memahami akar linguistik takwa, itu bukan sesuatu yang rumit seperti menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah kelaziman dari takwa. Tapi takwa di akar paling dasarnya itu berasal dari huruf wa, ko, dan ya. Wa, ko, dan ya. Yang kalau kita rubah jadi fi'il amr atau kata perintah jadi ki. Kalau jamak jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Gitu ya. Itu ku itu dari akar kata satu akar kata dengan takwa. Artinya apa? Apakah ketika kita membaca ayat ku anfusakum wa ahlikum naro
gitu ya. Maka kita artikan juga seperti mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, kan enggak? Jagalah keluar dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga, dan bahkan menjaga itu pun masih kelazimannya. Akar sesungguhnya dari kata wakoya itu adalah apa? Menahan. Itu tadi, memperlambat tadi, rem tadi, deselerasi tadi. Jadi takwa, syahwat dan godop itu adalah sesuatu yang kita miliki, gitu ya. Yang jika tidak kita kelola dengan baik, gitu ya, itu akan membuat chaos dalam diri kita. Jadi ada Godop ini marah maksudnya ya? Godop itu amarah. Okay. Ya, godop itu amarah. Amarah itu meskipun digunakan dalam Al-Qur'an gitu ya. Nafsun amarah itu lawamah dan mutmainnah gitu kan. Itu 3 penuturan Al-Qur'an tentang keadaan jiwa kita. Tapi amarah itu akar kata dalam bahasa Arab itu yang memberi perintah. Maka dari kata hamzah, mim dan ro. Selalu seperti kita itu tidak memiliki kendali untuk menguasai dia. Dia yang seolah-olah mengatur kehidupan kita. Jadi kisahnya itu menjadi seperti seorang pengemudi dengan kendaraannya yang seharusnya dia adalah orang yang menentukan arahnya kemana, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu gitu, ketika mungkin gabut, ketika mungkin orang nggak tahu arah, pengen jalan aja gitu ya, kadang-kadang arah itu ditentukan oleh si kendaraannya zaman dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya, mobil kan nggak bisa menentukan arah sendiri ya, nggak tahu sekarang udah ada belum mobil yang kayak begitu. Tapi zaman dulu ada yang seperti itu, kuda, onta gitu yang dibiarkan berjalan sendiri dan menentukan arahnya, padahal si pengemudinya ada di situ. Nah, ketika kondisi-kondisi ini terjadi, ini disebut sebagai kondisi-kondisi amarah. Gitu ya, dalam penuturan bahasa kita. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang inner peace gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi semacam pengantar yang penting dan fondasi bahkan untuk kita memahami bahwa kedamaian itu gitu ya, seringkali itu bukan tentang sesuatu yang ada di luar kita. Jadi yang terjadi di luar kita itu bisa sesemrawut mungkin. Yang terjadi di luar kita itu bisa sekeos mungkin. Tapi sekali lagi gitu ya, yang menentukan apakah kita ada dalam keadaan damai dan tidak damai itu kategorinya ada di dalam jiwa kita sendiri. Kita perlu untuk memahami apa saja keadaan-keadaan batin yang mungkin muncul dalam diri kita. Gitu. Makanya ketika kita berbicara tentang peace gitu ya, dari zaman dulu dan itu diwariskan sampai sekarang, para pemikir itu selalu berpesan, peace itu, kedamaian itu akan senantiasa menjadi utopia. Kenapa? Kalau dia tidak dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi kedamaian yang ada di luar itu merupakan manifestasi dari kedamaian yang ada di dalam. Seseorang harus memiliki kedamaian di dalam dirinya untuk bisa menciptakan kedamaian yang ada di luar dirinya. Jadi kedamaian itu bukan sesuatu yang kita harapkan atau kita ekspektasikan terjadi begitu saja di luar diri kita. Bahkan kacamata realistisnya, yang terjadi di luar kita itu kebanyakannya itu akan senantiasa menyulut akselerasi kita. Yang kita kembali ke persoalan yang tadi ya, akan menyulut percepatan impulsivitas dalam jiwa kita, akan memicu syahwat dan juga amarah kita. Coba lihat orang misalkan tetangga kita yang dulunya mungkin memulai sama-sama atau bahkan lebih lambat dari kita, tiba-tiba ada di rantai kehidupan yang paling tinggi sekarang. Wah, kita akhirnya terpacu juga tuh untuk mengaktifasi akselerasi kita. Karena kita nggak sampai kehabisan bensin, akhirnya kita kecewa. Rusaklah tatanan batin kita. Coba lihat teman kita gitu ya, atau orang di sekitar kita yang dulu mungkin ketinggalan sama kita.
gitu ya, dari aspek pengetahuan, tapi tiba-tiba dia ada di puncak rantai pengetahuan, akhirnya kita mulailah gagap gitu. Akhirnya kita mulailah nggak bisa mengontrol diri kita akhir gerak tanpa arah, kehabisan energi, dan itu membuat kita stres. Dan berbagai contoh-contoh lainnya yang terlalu banyak untuk kita sebutkan. Dunia yang ada di luar kita itu akan senantiasa menggilas kita. Dunia yang ada di luar kita itu akan senantiasa menciptakan chaos buat keadaan batin kita. Karena memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini untuk apa? Memacu. Iya, untuk menjadi bala. Menjadi bala. Ya kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu kan. Baik maut maupun hayah, baik kematian maupun kehidupan, bukan cuma kematian yang cobaan itu. Gitu. Cobaan itu kehidupan ini sendiri diciptakan sama Allah itu sebagai bala. Kacamata kita itu harus lebih realistis melihat kehidupan yang ada di luar diri kita. Saya bukan orang yang membenci optimisme, gitu ya. Tapi optimisme kita itu juga harus realistis. Dunia yang ada di luar ini harus kita lihat, kalau memang dia sementara masih 20, jangan kita persepsi jadi 100. Kita harus melihat itu sebagai 20. Akan selalu ada orang yang memancing amarah kita. Akan ada selalu godaan yang memancing syahwat kita. Akan selalu ada algoritma yang menentukan kehidupan kita. Yang kadang-kadang kita seperti tidak memiliki kendali, tiba-tiba lewat aja jadi FYP kita. Kok kita gak mau kok tiba-tiba dia ada. Dia gak peduli sama apa yang ada di dalam visi kita. Dia gak peduli sama apa yang ada di dalam tatanan batin kita. Nah itu penting, kenapa kemudian kalau kita berbicara tentang peace betul-betul, langkah pertama yang supaya tidak menjadi utopis kedamaian itu kita harus mulai dari dalam diri kita. Itulah kenapa betul-betul ini judul menarik buat saya. Ketika saya sampai dan duduk di situ, mata saya itu langsung tertuju ke sini. Tapi gitu. by the way, Mas Azir, ini brand sebenarnya. Oh, ini brand malah. Lebih besar lagi berarti. Jadi sekarang dikasih filosofinya oleh beliau, alhamdulillah. Lebih besar lagi. Jadi memang ya kita akhirnya perlu gitu ya pada ruang-ruang di mana kita itu memperoleh pengalaman inabah dan taubat. Gitu ya. Makanya kunci ketenangan dalam hidup ini, dalam bahasa Al-Quran itu kan zikir ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ada yang tahu ayat sebelumnya? Itu ayat 28. Saya bukan hafiz ya, jadi ini disclaimer. Tapi berusaha mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kalau ayat-ayat itu kayak itu masih ada lah ingatan-ingatan itu. Ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu ayat ke 28. 27-nya itu sebetulnya subjek utamanya tuh. Yang sedang dijelaskan siapa sih orang-orang yang memperoleh ketenangan hati itu adalah orang-orang yang man anaba, alladzina seterusnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu adalah orang-orang yang kembali. Orang-orang yang mengalami momen titik balik. Saya ulang berkali-kali supaya brainnya makin kuat ya. Jadi teman-teman semuanya, gitu ya, ada yang unik gitu ya dalam penuturan Al-Quran tentang zikir yang sepertinya menjadi kunci bagi segala hal. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa konsep dasar seperti takwa tadi yang kita sebutkan, dan di antara konsep dasar juga yang sangat sering diulang dan paradigmatik modelnya, menentukan segala hal. Saya bilang paradigma itu adalah sesuatu yang menentukan segala hal. Itu yang menjadi cara kita untuk membaca segala sesuatu. Seperti kacamata yang kita kenakan gitu ya, untuk melihat realitas yang ada di luar diri kita. Nah, ada beberapa kacamata, lensa-lensa yang diberikan sama Al-Quran yang sepertinya diharapkan oleh Al-Quran supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Di antara tadi takwa yang sudah kita bahas sedikit, dan yang lain itu adalah zikir. Saking pentingnya zikir,
gitu ya. Ulama itu ketika membahas zikir mereka itu seperti ya kalau bahas zikir itu berarti bahas seluruh Al-Quran. Awal, tengah dan akhirnya Al-Quran itu adalah tentang zikir. Bahkan sholat yang kita lakukan setiap hari itu falsafah paling mendasarnya itu apa? Aqimus sholata lidzikri, ayat Al-Qur'annya. Baru inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kadang-kadang kan muncul pertanyaannya, kenapa sih kita udah sholat tapi fahsya dan mungkar ini bahkan justru di tempat sholat fahsya dan mungkar kadang-kadang terjadi. Saya nggak mau bilang sering terjadi. Gitu ya. Karena kehilangan substansi. Dan apa substansi sholat itu? Itu yang disebut sebagai zikir. Dan ketika Allah dengan sangat eksplisit mendeklarasikan bahwa kunci dari ketenangan hati itu adalah zikir, berarti kita perlu tuh untuk berhenti. Kita perlu untuk mengaktifasi daya deselerasi kita yang kita miliki semuanya untuk mengimajinasikan ulang, mentafakuri ulang, gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan zikir itu? Ada yang mungkin bisa membantu saya? Bagaimana teman-teman memahami zikir? Bagaimana kita selama ini zikir ya? Supaya interaktif ya. Ayo. Kan katanya nggak pakai ice breaking nih. Yang di online Zoom juga saya udah ada nih di layar di depan saya ya. Kalau saya ngeliat ke sini silahkan. Di Zoom ada jam ingat Allah, mengingat Allah, zikir. Kalau yang lain di sini boleh langsung nyeletuk aja ya, nggak apa-apa ya. Ini bukan di barak militer ya, santai. Apa? Kira-kira kita nih yang ada di ruang sini atau yang di Zoom, kalau dengar zikir tuh apa yang di ini, yang masuk ke dalam pikirannya? Kalau saya biasanya nih, karena ada yang jawab ya, kayak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu, kayak menyebut-nyebut nama Allah kayak gitu. La ilaha illallah ya tadi. Memang kita lebih sering Takbir, lebih akrab untuk memahami zikir itu dalam konteks wirid. Oke. Gitu Oh, ya. wirid. Jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan meskipun irisannya kuat antara zikir dengan wirid. Oke. Jadi wirid itu meskipun akar katanya itu waroda ya, sesuatu yang betul-betul harus masuk dulu baru bisa keluar. Tapi secara terminologis gitu ya, wirid Terminologisnya apa? terminologis secara istilah. Istilah. Dalam penggunaan literatur keislaman kita, bahwa itu teks hadis kah, bahwa itu bahkan Al-Qur'an, juga bahkan teks-teks ilmu-ilmu yang berkembang dalam tradisi Islam, wirid itu merupakan bentuk lahiriah dari zikir. Oh, fisiknya. Makanya zikir itu kadang terbagi-bagi dan banyak sekali pembagiannya teman-teman dalam tradisi keilmuan kita. Tapi yang paling masyhur, zikir itu seringkali dibagi menjadi zikir lisan, zikir perbuatan terakhir biasanya, di tengahnya zikir kalbu, betul. Lisan, kalbu, Dan perbuatan. di amal ya. gitu ya. Nah, zikir lisan. Jadi kalau mau diatur sebetulnya gitu ya, urutannya secara sistematis harusnya yang ada di awal ketika kita memahami zikir itu adalah zikir kalbu dulu. Gitu ya. Nah, zikir kalbu itu akan mengejawantah dalam bentuk zikir lisan dan kemudian juga mengejawantah dalam bentuk zikir amal gitu ya. Nah, zikir kalbu inilah yang menjadi kunci dari zikir itu sendiri. Meskipun ya ada hubungan yang timbal balik teman-teman antara zikir yang sifatnya lisani dengan yang sifatnya kolbi. Bahwa jika kita mengondisikan diri kita setiap hari itu misalkan membaca zikir-zikir atau wirid-wirid maksuroh lah katakanlah ya, yang tidak ada perdebatan di dalamnya gitu ya. Kan sebagian tuh ada perdebatan tuh, apakah boleh membaca zikir-zikir yang tidak maksuroh. Katakanlah yang maksuroh gitu ya, yang kita baca dan kita kondisikan setiap hari gitu ya, buat diri kita, mau yang itu di tengah hari kah, petang hari kah, sebelum tidur kah, bangun tidur kah, apapun itu gitu ya, itu akan membantu kita untuk mengalami momen zikir
Kalbu. Saya sengaja menggunakan istilah momen karena zikir itu merupakan pencapaian dalam perspektif lain. Jadi zikir itu bukan metode. Selama ini mungkin gitu ya, pemahaman kita zikir itu adalah cara gitu ya, untuk memperoleh sesuatu, entah itu materi ataupun non materi. Tapi ini mungkin di pertemuan ini kita perlu balik pelan-pelan, karena kan temanya titik balik. Udah berapa tuh saya dapat hadiah harusnya? Boleh lah. Ya, jadi ini kita perlu balik pelan-pelan gitu ya, bahwa zikir itu bukanlah cara untuk memperoleh keuntungan materi ataupun non materi. Zikir itu adalah tujuan itu sendiri. Memperoleh makom zikir buat para pejalan spiritual itu adalah sesuatu yang tidak boleh Anda jual dengan apapun. Bahkan jika dunia dan seisinya harus menjadi ganti daripada makom zikir itu. Mudah ya diucapkan, tapi sulit kalau misalkan betul-betul kita sedang diuji dan dicoba. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita berada dalam orbit peredaran pada hakikat itu adalah zikir. Jadi yang membuat kita masih melintas di jalur orbitnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Jadi alfanya kita dari keadaan zikir sama dengan terpelantingnya kita dari orbit Allah Subhanahu wa taala. Sepenting itu zikir gitu ya, sampai jika kita kehilangan 1 detik saja gitu ya, dari keadaan zikir itu kita nggak tahu bahwa mungkin kita sudah dikelilingi dalam bahasa Al-Quran oleh, ada yang tahu? Setan yang bertawaf. Iza massahum, ada yang bisa nerusin nggak ayatnya? Ta'ifun minas syaiton fadhkurullah gitu ya. Ada orang-orang yang jika mereka dikelilingi, jadi sifatnya setan dalam bahasa Al-Quran itu unik. Setan ini bukan bukan dalam konteks zombie atau sesuatu yang gentayangan doang, bisa jadi manusia juga kan, syayatinul insi wal jin kan. Sifat lah dalam penuturan Al-Quran lebih banyak konteksnya itu dimaknai sebagai sifat ketimbang person gitu ya. Nah, sifat-sifat setan ini itu memiliki atribut lain dalam bahasa Al-Quran yang unik gitu ya, yang disebut sebagai ta'if. Ya, mereka itu adalah seorang selalu bertawaf, dan tawafnya itu nggak pernah berhenti teman-teman. Jadi dia selalu menanti kita keluar dari orbit itu gitu ya. Dan yang bisa menjaga kita tetap ada di orbit peredaran ini itu adalah sesuatu yang kita sebut zikir. Sesederhana itu zikir gitu. Jadi jika kita zikir lisani gitu, tapi kita mengalami kealfaan ketika kita melafalkan redaksi-redaksi itu gitu ya, maka kita mungkin tidak aman dari tawafnya setan, baik yang ins maupun yang jin itu. Inilah mengapa zikir itu harus dimulai dari hati kita gitu. Itulah kenapa memang kategori zikir itu bukanlah di lisan, meskipun kelazimannya itu akan menjadi kelaziman lisani juga kemudian. Jika kalbu kita memiliki makom zikir tadi, gitu ya, memiliki situasi stabil di mana dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi, itulah keadaan yang menjadi jaminan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita baca redaksi dan terjemahan literalnya kan nggak masuk di logika kita. Dan kita mungkin nggak bisa menjawab itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu. Ya kita masih skeptis. Kalau Tuhan nanya, bukankah zikir itu membuat hati kamu tenang? Kalau kita jujur sama diri kita, gitu ya, dan kita melakukan muhasabah yang paling rinci dan detail sama diri kita, mungkin jawaban kita kebanyakannya enggak tenang. Ya enggak menenangkan hati kita. Padahal udah tiap hari misalkan zikir gitu, berzikir, ya, bahkan bisa jadi kita mungkin termasuk orang-orang yang alhamdulillah gitu ya,
cukup mensyaratkan diri kita untuk memiliki zikir-zikir setiap harinya apapun itu. Tapi kalau ketenangan itu belum kita peroleh, gitu kan, itu kan berarti ada yang salah dari cara kita berzikir. Bahwa berzikir itu harus dimulai dari kalbu. Itulah kenapa zikir itu harus dimulai dengan, makanya ada makom berikutnya, gitu ya. Atau ada breakdown berikutnya. Breakdown. Iya, bahwa zikir itu harus dimulai di tafakur dulu. Gitu ya. Habis tafakur baru kita sampai di tadabbur. Itu another level gitu ya dari zikir. Gitu kan. Dan bahkan instrumen yang berzikir itu pun makin bertingkat terus, teman-teman. Dari pikiran kemudian ke hati. Gitu ya. Kemudian apakah berhenti sampai di hati? Tidak, sampai ke ruh. Apakah berhenti di ruh? Enggak, sampai ke sir. Apakah berhenti di sir? Tidak, sampai ke khofi. Wow. Apakah berhenti di khofi? Tidak, sampai ke akhfa. Jadi zikir itu adalah makom yang terus-menerus berusaha kita capai. Bukan alat transaksi bagi kehidupan materi dan non materi kita yang membuat semua itu kemudian menjadi chaos. Gitu ya. Dalam kehidupan ini, dan sepertinya kita kehilangan kendali untuk menata ulang kehidupan kita ini, itu adalah karena mungkin kita perlu titik balik. Masya Allah. Untuk merapihkan lagi cara kita berzikir. Gitu ya. Dan kita perlu mengimani ulang janjinya Tuhan. Bahwa jika kamu betul-betul berzikir, pasti kamu tenang. Bahkan jika kamu mengalami beribu-ribu cobaan. Emang kisah-kisahnya nabi-nabi itu di dalam surat Hud ayat 120 itu turun buat apa? Ada yang bisa bantu saya? Liyusabbita qalbaka, supaya bisa menenangkan hatinya Rasulullah. Gitu. Rasulullah aja mengalami keguncangan gitu. Buat apa yang ada di luar diri beliau. Tapi kisah-kisah Nabi itu kan menginspirasi. Bayangkan Nabi Nuh 1000 tahun gitu ya, berdakwah nggak ada yang dengar, circle-nya masih 70 orang ya, kurang lebih kayak kita hari ini lah. Itu 1000 tahun, kita menurut semalam, itu pun terlambat sayanya gitu. Tapi kan Nabi Nuh tetap bertahan. Kenapa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka sampai di zikir makom tadi. Gitu. Ketika buat mereka nggak perlu lagi menjadikan zikir itu sebagai wasilah daripada solusi-solusi kehidupan mereka. Zikir itu adalah diri mereka sendiri gitu. Mereka tidak meminta rezeki. Mereka selalu mengharapkan rezeki untuk terus meminta. Oh. Ulang. Ya bukan meminta rezeki, tapi rezeki meminta. Jadi memintanya itu yang nggak boleh hilang, itu menjadi makom buat mereka. Maksudnya meminta kepada Kepada Allah. Kebergantungan wa tabattal ilaihi tabtila dalam istilahnya Al-Qur'an ketika berbicara tentang zikir. Saya tuh sebetulnya pengen banget gitu ya kita punya satu struktur tematik tentang zikir. Karena ayat tentang zikir itu saking banyaknya teman-teman. Gitu kalau kita mau breakdown satu-satu itu mungkin akan sangat panjang. Tapi di antara yang sepotong-sepotong saya sebutkan tadi, itu adalah beberapa ayat yang mengasosiasikan makna zikir dalam terminologi Al-Quran. Bahwa zikir itu pasangan itu tabattal ilaihi tabtila, bukan cuma sekedar tabatul. Tahu tabatul apa? Tabatul itu ketika Anda bergantung dan tidak memiliki apa-apa lagi di sekitar Anda. Kayak misalkan kita naik kapal gitu ya, bayangkan. Tiba-tiba kapalnya karam dan Anda hanyut di tengah samudra, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada orang satu. Nggak ada orang satupun. Di situ tiba-tiba ada kayu ranting gitu ya lewat di depan Anda. Kira-kira akan Anda genggam atau enggak? Padahal itu ranting. Padahal nggak masuk akal kan? Itu bukan persoalan rasionalitas lagi tuh. Gitu. Itu adalah keadaan tabatul. Nah, kita mengingat Allah itu dalam penuturannya Al-Quran itu harus memiliki keadaan tabatul itu. Keadaan kita betul-betul nggak ngelihat lagi sesuatu kecuali Allah yang bisa bantu saya nih. Dan Allah akan membantu Anda untuk sampai di posisi itu. Bergantung total ya. Ya, semua kesulitan yang Anda hadapi dalam hidup ini, keterpurukan, keadaan sempit-sempitnya rezeki, mungkin susah dapat
keturunan, atau apapun itu masalah-masalah dalam itu adalah cara Allah untuk membuat Anda ada dalam posisi tabatul itu. Yang nahasnya dan ironisnya, kita ada di sudut tabatul itu dan bahkan tabetila itu, dan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi chaos, bertumpuk chaos dalam kehidupan kita. Ekspektasi makin tinggi di luar dan bahkan di dalam diri kita. Nggak ada lagi parameter yang jelas gitu untuk kita mengarungi kehidupan yang memang sekali lagi kacamata realistisnya itu betul-betul merupakan bala buat kita. Dan Allah mau punya makhluk yang berhasil menapaki tangga demi tangga kehidupannya itu dengan cobaan. Malaikat Allah udah punya. Dia mencapai kebaikan itu tanpa cobaan yang dari sananya baik. Allah mau ada makhluk yang berhasil mencapai makom malaikat, bahkan melebihi malaikat. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Yang saking tidak bisa terbahasakannya bahkan oleh lisanun kitabun mubin gitu kan. Al-Quran itu selalu endorse dalam tanda petik dirinya sebagai kitab yang paling jelas, bahasanya paling lugas. Tapi ketika berbicara tentang pencapaiannya Nabi Muhammad, habis kata-katanya itu. Sumadana, oke. Apakah berarti di situ? Fatadalla, oke. Fakana qaba qausaini au adna. Itu artinya apa tuh, Mas? Ya, dia mendekat dalam perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad, ya kan? Dia mendekat, fatadalla, dan saking dekatnya dia itu seperti sudah kalau api itu menyamber, nyamber, gitu ya. Kan nyamber ini istilah apa ya? Yang unik dalam bahasa Indonesia dan itu cocok dalam penuturan Al-Quran. Saya nggak ngerti itu bahasa apa aslinya gitu. Bahasa Bekasi. Oh ya, oke. Karawang kayaknya. Sumadana fatadalla, nyamber itu kayak gimana sih? Kayak misalkan gitu ya, ada satu minyak yang saking berkualitasnya gitu ya, yang dideketin sama api, itu minyak itu kayak lompat. Dia menyala juga. Kenapa? Kayak magnet. Dia yang loncat. Gitu loh. Karena dia memiliki kualitas atau wadah yang demikian bersihnya, demikian murninya, sampai dia nggak perlu disuruh-suruh, dikasih isyarat aja dia udah pasti nyamber. Jadi Tuhan itu buat dia nggak perlu mewujud sebagai seorang diktator. Seperti mungkin kita selama ini dididik seperti itu dalam beragama ini. Sholat gitu ya. Kayaknya Tuhan itu butuh banget sama sholat kita. Puasa gitu. Ya apa butuhnya Tuhan sama puasa kita? Tapi kok kayaknya Tuhan butuh banget sama puasa kita sampai kayaknya kamu kalau enggak ini kamu harus bayar fidyah apa segala macam. Haji, begitu semuanya. Padahal Tuhan enggak butuh itu semuanya. Tapi saking sayangnya Tuhan, ya udahlah, enggak apa-apa, saya harus tampil sebagai kadang-kadang terkesan otoriter. Kayak kita sama anak kita kan kadang-kadang gitu ya. Yang bahaya itu kalau enggak sayang dan enggak pernah benci. Tapi diabaikan. Wazarhum dalam istilah Al-Quran. Ada orang-orang yang begitu. Akhir kehidupannya itu sama Tuhan udah biarin aja. Tidak disayangi sudah pasti enggak. Dimarahi aja enggak. Kalau dimarahi Anda masih perlu bersyukur. Berarti Anda masih diperhatikan. Tapi kalau diabaikan. Makanya lawan cinta itu bukan marah. Bukan benci. Bukan juga marah. Lawan cinta itu tidak diperhatikan. Ibu-ibu gimana? Kalau Anda dimarahi berarti Anda sebetulnya masih disayangi gitu. Itu kan bahkan kadang-kadang meskipun kadang-kadang cara kita marah itu salah ya, tapi marah itu sebetulnya perwujudan dari cara kita mengasihi. Kayaknya kayak sumbu kita kadang-kadang memang pendek. Gitu ya. Tapi sumbu pendek itu adalah cara kita sebetulnya untuk nyamber juga. Kita pengen gitu mengekspresikan, harusnya nggak begitu loh. Gitu kan. Ngapain sih, kenapa tabungan kita dipakai gitu. Ini kan harusnya kan buat yang lain. Gitu kan. Cara kita kira marah-marah gitu. Tapi itu bentuk kasih sayang kita meskipun kadang-kadang salah. Yang bahaya itu kalau udah gitu didiemin. Wah, akhirnya kemana-mana tuh. Masuklah ta'ifun minas syaiton. Gitu. Wah, istri gue udah
bisa diajakin ngobrol nih. Bro, ayo main yuk nongkrong, ketemulah sama orang lain. Gitu kan. Di Islam itu masna sulasa wah. Ini udah bahaya nih kalau udah keluar istilah-istilah begini kan. Saya bukan orang yang anti, tapi maksud saya kadang-kadang itu jebakan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi jika kita berbicara tentang zikir dalam bangunan pemikirannya Al-Quran, kalau itu kita bisa menerka pemikirannya Al-Quran, kita bisa memahami gitu ya, bahwa zikir itu bukanlah suatu wasilah. Zikir itu merupakan sesuatu yang bahkan menjadi goyah dari ibadah kita. Bahkan sholat itu yang menjadi wasilah jika dihadapkan dengan zikir. Goyah itu tujuan. Aqimus sholata lidzikri. Itu kan perubahan paradigma sebetulnya. Oh, maksudnya dirikanlah sholat untuk zikir. Untuk zikir. Jadi tujuannya. Tujuannya itu zikir. Jadi bukan kalian zikir baru kalian sholat. Kalau kalian mau, jadi itu menunjukkan betapa Al-Quran itu sebetulnya punya berbagai macam isyarat gitu, untuk menunjukkan itulah kenapa jadi bukan main-main. Maksud saya, kenapa Al-Quran mendudukkan zikir itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi solusi segala persoalan dari kehidupan kita. Saya nggak tahu nih sampai berapa menit. Siap. Sampai puas. Jadi korelasinya si zikr ini dengan ketenangan, embrace inner peace ini sangat bertautan ya. Sangat ini ya, yang saking kuatnya bahkan bukan cuma istilah bertautan, zikir itulah ketenangan. Ketenangan itu sendiri. Ya, jadi kita itu meminta zikir, bukan kita berzikir untuk meminta sesuatu. Yang kita cari itu adalah zikir itu. Ketika kita tidak ada dalam kondisi lalai seperti saya tadi, gitu, tiba-tiba ke bawah ke jalan layang, itu lalai. Itu bukan dalam kondisi zikir itu. Ketika fokus gitu kan, ketika saya betul-betul bisa mempertahankan keadaan zikir saya, harusnya kan nggak begitu. Meskipun jadi, tadi sebetulnya lebih ke ini sih. Tertipu oleh maps ya. Iya. Itu lingkaran setan. Oke. Jadi ini menarik ya. Ternyata tema kita malam hari ini justru itu tujuan hidup ya. Tujuan penciptaan, nyarinya tenang. Masya Allah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah tadi saya lihat juga di kolom chatnya ada yang sampai japri juga, sebutkan ayat Qur'annya, ada kolom chat juga. Ini saya udah mulai. Di sini juga kalau ada yang mau bertanya udah mulai ini diskusi nggak apa-apa ya. Tadi kita udah disclaimer, nggak apa-apa dipotong ya Mas Hazir ya. Langsung tanya maksudnya apa. Bahkan ini ada pertanyaan. Nanti kalau mau dilihatin di layar juga ya, dari chat Zoom kalau memang ada pertanyaan boleh nanti ditampilkan. Tampilannya oke juga ya kalau kita lihat-lihat ini. Nah, terima kasih ini dari teman-teman Abdi Foundation yang sudah memfasilitasi program pada malam hari ini dan juga tempat dari Akademi Prestasi, Masya Allah. Ini salah satu pertanyaan, nanti tolong dilihatkan juga di Zoom ya. Sebelum yang itu nanti saya bacakan dulu salah satu pertanyaan yang ada nih. Ini Mas Hazir. Kalau lagi ngerasa jauh dari Allah dan hati nggak tenang, langkah pertama yang harus aku ambil tuh apa? Nah itu. Ada beberapa sih, cuma itu dulu aja kali ya. Yang ngerasa jauh dari Allah gitu ya, dan hati tuh nggak tenang gitu ya, entah itu mikirin persoalan-persoalan hidup gitu ya. Nah langkah pertama, ini jadi pertanyaannya sangat-sangat praktis gitu. Pengen, ya biasanya kita gitu juga nanya, apa sih tipsnya lah, udahlah baca 1000 sholawat misalkan, baca 1000 istighfar atau apa. Nah langkah pertama yang perlu diambil apa? Kira-kira. Iya, langkah pertama jangan jalan. Apa? Jangan jalan. Jangan jalan. Iya, kalau kita udah tersesat. Oh jangan melangkah maksudnya? Iya, kalau kita udah tersesat, langkah kita itu justru memperjauh kita. Gitu ya. Langkah pertama ketika kita mengalami keadaan itu rumit, keadaan itu runyam, itu adalah berhenti. Gak ada cara yang lain. Gitu ya. Benar gak?
Udah ya jawabannya itu. Enggak, makanya dalam bahasanya Al-Quran, kenapa taubat itu penting tadi saya bilang. Taubat. Ya. Jadi tapi taubat itu kan perlu apa? Perlu namanya an-nadamah. Syarat taubat itu pertama harus menjadi seorang nadim, bukan menteri. Ya boleh juga. Tapi nadim yang dimaksud itu seorang yang betul-betul menyesal. Gitu. Nah, menyesal itu kapan? Hadir. Kalau kita punya namanya yakzoh. Yahzoh. Iya, yakzoh itu kesadaran. Kesadaran. Orang yang nggak sadar-sadar itu bakal disikat terus sama dia. Dia nggak bakal berhenti di kilometer 54. Ya, jadi ini sangat relate, ini nggak tahu kenapa kejadian tadi itu betul-betul seperti menjadi narasi gitu ya, kajian kita pada malam hari ini. Ya kalau andai kan saya gitu ya. Sejauh apapun itu, bahkan jika perjalanan yang harus saya tempuh itu 100 km, itu worth it untuk kita kemudian menemukan cara kita untuk kembali. Yang paling bahaya itu adalah ketika kita tabrak terus. Udahlah, udah terlanjur. Ya kan? Itu gak jarang loh orang kayak begitu. Dan kadang-kadang cara kita beragama itu memang tidak membuka kesempatan itu. Padahal satu-satunya dosa terbesar itu dalam penuturan ketika kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara kita menyampaikan agama ketika orang melakukan kesalahan, seperti dia itu udah divonis nggak mungkin bisa balik lagi. Seburuk apapun gitu ya. Seburuk apapun background dan latar kehidupan kita. Itu kadang-kadang memberikan trauma ya. Ya kan? Masa lalu kita pintu Tuhan tuh lebih luas dari seluruh keburukan itu. Masya Allah. Gitu ya. Satu ton gitu ya tinta di hadapan samudra itu akan berubah menjadi samudra. Kalau katanya para arif kita, Anda gitu ya, kalau mohon maaf buang air di samudra gitu ya, kira-kira samudra jadi najis atau enggak? Tidak. Kalau Anda buang air di satu baskom gitu ya, baskom itu pasti seluruhnya jadi najis. Gitu. Anda tidak akan pernah bisa mengotori hadiratnya. Bahasa hadirat ini akrab nggak? Hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ranahnya Tuhan itu terlalu luas. Jalannya Tuhan pun terlalu lebar gitu ya, untuk menerima semua orang bisa kembali gitu. Jadi cara pertama gitu yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ketenangan hati itu adalah berhenti. Atur nafas lagi. Gitu ya. Lihat lagi. Mungkin ada karavan lain yang lewat, kita tanya lagi sama dia. Ini benar nggak jalur ke sana? Gitu. Kita ngapain setiap hari baca ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang? Ya karena kemungkinan kita keluar dari sirot itu juga berulang-ulang. Dari sirot. Iya kan? Ya makanya kenapa kita harus baca setiap hari ihdinas siratal? Emang kita belum beriman? Kan kita sudah beriman, tapi kenapa kita baca terus? Ya Allah beri saya hidayah. Hidayah itu buat orang yang apa sih? Yang nggak punya hidayah, orang tersesat, Menyimpang. Bahwa kemungkinan penyimpangan dalam kehidupan kita itu selalu sebanyak itu. Sampai kita setiap 5 kali 1 hari minimal itu pun, kita harus terus ingatkan diri kita. Gitu, bahwa kita selalu memerlukan hidayah dalam kehidupan ini. Jadi berhenti cari hidayah itu. Gitu ya. Mungkin di awal itu masih cuman dalam bentuk lilin. Iya. Pelan-pelan kita bakal memiliki obor. Gitu ya. Pelan-pelan kita akan ketemu lampu. Pelan-pelan kita akan ketemu matahari. Gitu. Pada pelan-pelan kita yang akan jadi matahari itu. Itu kan perjalanan yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita. Nah, cuma untuk memperoleh lilin itu, gitu, kita harus berhenti dulu. Kita harus bertobat dulu, dan untuk mencapai makom tobat itu kita harus memiliki makom nadamah dulu. Nadamah kita peroleh dari yakzoh. Yakzoh kita peroleh dari tafakur. Nadama menyesal, yakzoh sadar, tafakur. tafakur, yakzoh, nadamah, tobat, inabah.
Inaba. Zikirlah kita. Gitu. Tenang. Nah, baru kita sampai pada ya Tuhan nafsul. Wah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ini selalu tentang balik. Masya Allah. Irji'i. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gitu ya. Syarat kamu tenang itu apa? Balik. Gitu. Ila rabbiki. Dan uniknya bahasanya tuh nafs itu pakai muannas ya. Jadi perempuan yang lebih banyak kembali ke Tuhan itu daripada yang laki-laki. Enggak. Apa feminitas. Jadi mau laki-laki mau perempuan, iya. Itu punya jiwa feminin dalam dirinya. Ini kerapuhan. Jadi kita tuh punya kerapuhan masing-masing dalam diri kita. Itu jiwa feminin kita. Gitu ya. Mau itu laki-laki ataupun perempuan. Ada perempuan-perempuan juga yang terlalu maskulin. Ya itu ada. Iya. Gitu ya. Jadi ini bukan persoalan gender. Gitu, irji'i ila rabbiki ki itu kan kata ganti perempuan ya buat nafs gitu ya. Jadi memang keadaan rapuh, keadaan membatin itu lebih dimiliki oleh sifat-sifat feminin gitu kan. Nah, supaya kita kembali pada Tuhan gitu, irji'i ila rabbiki, kita harus memiliki sifat radiyatan dan bahkan gak cukup, harus juga memiliki mardiyatan. Ini panjang sekali. Apa ya. tuh rodiyatan mardi? Ridho. Oh. Gitu ya. Rela. Gitu ya. Menerima. Boleh diartikan sebagai penerima. Cuman Ridho nanti lah. kita panjang nih ngebahas tentang siap. ridho nih. Cuma emang ridho itu juga memiliki bangunan makna tersendiri gitu ya dalam kosakata Al-Qur'an. Tapi syarat itu menjadi syarat untuk memperoleh ketenangan intinya. Dan bahkan bukan cuma ridho tapi diridhoi. Saat itulah kita menjadi fadhuli fi ibadi. Jadi enggak semua orang itu jadi ibadnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba, kan jelas dong ya. Penuturan itu kan penghususan. Masuklah kamu ke dalam golongan ibadku, hambaku. Jadi enggak semua kita tuh hambanya Tuhan. Afara'aita manittakhaza ilahahu hawahu, katanya Al-Quran. Apakah kamu enggak lihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka? Itu bukan fadhuli fi ibadi. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya dia dalam bahasa Al-Quran. Yang nanti kelak akan dipanggil sama Tuhan itu adalah fadhuli fi ibadi. Kalau orang sudah mencapai nafsu mutmainnah. Kalau kita memperoleh ketenangan, itu kita akan termasuk dalam, bahkan kita akan masuk dalam jannahnya Tuhan, bukan jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu udah nggak penting buat penuturan. Bukan surga yang di bawahnya mengalir air, enggak, jannatnya aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jannah yang di situ aku. Gitu. Mending mana, aku atau sungai-sungai yang kamu harapkan dari surga ini beserta bidadari-bidadaranya. Gitu. Ya, siap. Tapi syarat apa? Itminan, ketenangan. Itu kita miliki dulu. Masya Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata saya baru sadar juga ada yang ini ya di Zoom ya. Boleh ditampilin aja. Ternyata saya pribadi sangat-sangat tersentuh ya. Karena ayat yang cukup familiar ya. Yang irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah. Itu yang dipanggil justru yang jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa-jiwa yang berduit misalkan. Berpajero, berumah gitu. Tapi yang tenang. Nah, ini ada pertanyaan Mas Azir. Keren juga ya. Saya masih amazed ini sama ini. Oke, pertanyaan dari salah satu penyimak di online. Barakallahu fikum, izin tanya Ustadz, zikir yang seperti apa yang benar-benar jadi zikir? Karena seringkali momen zikir, yaitu membaca wirid bahkan pas sholat itu sendiri, pikiran kemana-mana. Seperti tarik ulur, bolak-balik, jazakumullah khair. Ya, gitu. Ini mungkin sedikit tadi sempat kita ulas kali ya. Jadi ya zikir seperti apa itu nggak jungkar balik tentunya. Nggak ada akrobat juga. Bahkan sebagian ulama itu menyarankan untuk tahap awal zikir itu sukut. Apa? Sukut. Syukur. Sukut. Sukut. Diam. Diam.
Gitu ya. Jadi ada momen-momen ketika manusia itu perlu pada suasana diam untuk melihat apa yang berseliweran di kepala dia, apa yang berseliweran di hati dia, apa yang lalu lalang gitu ya, selama ini dalam kehidupan dia. Kalau kita terlalu pengen bicara gitu ya, kadang-kadang justru itu menjauhkan kita. Gitu ya. Makanya tadi kenapa saya bilang sebelum sampai di zikir lisan, kita harus perhatikan dulu zikir kalbu kita. Karena memang substansi zikir itu kategorinya ada di situ. Yang membuat zikir itu memiliki makom-makom yang tadi kita sebutkan itu. Gitu ya, yang bahkan bisa menjamin ketenangan dalam kehidupan kita meskipun cobaan hidup ini enggak akan pernah hilang. Gitu kan, fa inna ma'al usri yusra gitu kan. Bahwa usr dan yusr itu konsepnya kan ma'iyah ya. Ma'iyah. Bukan ba'diyah. Apa tuh? Ya bukan fa inna ma'al usri fa inna ba'dal usri yusra. Kan enggak begitu konteks ayatnya. Bukan setelah ya. Iya, bahwa ya enggak ada, semua ini bittersweet akhirnya. Bittersweet. Iya. Pahit ya, manis. Manis yang pahit gitu ya, dan pahit yang manis. Gitu loh. Bahwa kita enggak mungkin bisa melihat kebahagiaan jika tidak membawa penderitaan, dan kita juga tidak bisa melihat penderitaan jika kita tidak memiliki kebahagiaan di situ. Bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu adalah sebuah realitas yang dalam sistem kosmos dan semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu ma'iyah. Gitu. Kita akan selalu dibersamai dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, kita perlu menata gitu kan zikir kita itu akhirnya yang sesuai dengan keadaan di luar itu. Gitu loh. Jadi enggak bisa keadaan di luar ini, mohon maaf, saya bukan bilang ini tidak berefek gitu ya. Saya bukan bilang ini tidak berefek, tolong jangan disalahpahami. Tapi keadaan yang di luar itu tidak akan beres jika hanya kita upayakan selesai dengan pelafalan-pelafalan, entah itu tasbih, entah itu tahlil. Ya, ini tolong jangan disalahpahami loh, bukan berarti tidak berefek. Kapan itu berefek? Gitu, jika itu semuanya terinternalisasi dalam diri kita. Gitu ya. Ketika kita membaca subhanallah, itu betul-betul merupakan kalimat yang lahir dari pemahaman kita tentang betapa makom sakral, makom tak tersentuh Tuhan itu adalah makom yang betul-betul tinggi. Tasbih itu kan itu. Tasbih itu artinya adalah menyadari makom sakralnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu adalah menyadari ketakjuban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir itu adalah menyadari betapa besarnya Allah Subhanahu dari apa yang bisa kita bayangkan selama ini. Masya Allah. Gitu kan. Itu semuanya kan harus lahir dari dalam diri kita. Itu harus menjadi sungai. Gitu loh. Yang merupakan perwujudan dari air terjun yang betul mengamuk di dalam diri kita. Jangan sampai keras zikirnya di dalamnya cetek. Iya dong. Jadinya kan kopong kalau kayak begitu. Kalau kita berharap jadinya kalau dalam peribahasa kita tong kosong, jangan begitu. Tapi sepelan apapun itu yang keluar, bahkan sehofi apapun, ketika kita bilang kita berada dalam situasi yang paling kayaknya gak menemukan solusi, kita baca Allahu Akbar. Itu lahir dari kecamuk takjub kita dan keyakinan kita. Air terjun takbir Tuhan yang betul-betul ada dalam diri kita. Allahu Akbar yang tipis gitu ya. Di tengah malam kita bacakan gitu ya. Ketika kita sedang sujud itu jauh lebih berkualitas gitu ya, ketimbang yang. Jadi saya kira perlu kita perbaiki yang ada di dalamnya dulu. Karena anak onta ini emang akan selalu mengajak kita balik ke dunia ini. Tahu kan kisah onta ini? Belum. Ya, jadi ketika Majnun, tahu ya kisah Laila sama Majnun akrab nggak? Kan banyak ya kisahnya Laila sama Majnun. Ya, saya Majnun ini memang udah saking cintanya sama Laila, gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengarungi padang pasir, meskipun itu berat buat dia. Ya. Nah, tapi dia nggak punya kendaraan. Satu-satunya kendaraan yang dimiliki dia adalah onta yang baru lahiran.
Wah, onta baru lahiran ini nggak bakal mau dipisah dari anaknya, tapi kerinduan dia sama Laila gimana? Gitu kan. Udahlah dipaksa aja katanya si Majnun. Dibawalah berjalan sama dia. Dia pegang kendalinya onta itu yang baru lahiran itu. Gitu kan. Tapi namanya dia asyik. Asyik itu bahasa Arab aslinya, bukan asyik ain, shin dan qaf. Itu orang yang betul-betul cintanya tuh apa? Bucin. Iya, cintanya tuh memabukkan gitu. Itu asyakoh itu dalam bahasa Arab itu tumbuhan yang nempel di pohon dan dia mengering dan mati di pohon itu. Saking dia cintanya sama pohon itu. Nah, itu namanya ishq dalam bahasa asyik itu orang yang lagi asyik sama sesuatu itu kan kayak gitu ya. Nah, dia saking dia asyiknya sama Laila gitu ya. Dia nggak bisa nahan dirinya mau ketemu sama Laila gitu di tengah jalan, akhirnya ya lepaslah pikiran dia dari kendali onta ini. Dia pikirin Laila. Onta mikirin siapa? Anaknya gitu. Dia lagi mikirin Laila, tiba-tiba dia balik arah, udah di titik awal lagi dia. Jalan lagi dia. Gitu kan. Jalan lagi dia sampai 1 kilo dia pikirin Laila lagi. Gitu. Si onta mikirin anaknya, baliklah dia begitu terus sampai 10 kali kata dia. Haza firaqun baini wa baina. Ini kayaknya kita emang nggak bisa bareng. Kalau saya mau ketemu Laila, kamu harus saya tinggalkan di sini, kamu sudah sama anak kamu. Masya Allah. Onta itu dunia itu ya. Onta itu dunia. Iya. Laila itu adalah metafora untuk kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan godaan itu akan selalu ada. Zikir itu terpelanting itu. Kita zikirnya ke sana, dia zikirnya kemari. Gitu. Namanya kalbu. Kalbu kan akar katanya itu ya. Qallaba yuqallibu taqliban. Artinya bolak-balik. Ya ini onta ini. Kalbu ini. Jadi kita perlu memegang kendali ini sebaik mungkin. Jadi badan yang dikandung sama ruh, bukan ruh yang dikandung badan ya. Balik. Jadi badan yang dikandung sama ruh ini, perahu yang menjadi amanah Tuhan ini harus kita nahkodai sebaik mungkin. Karena sedetik saja kita lewat, kita akan terlempar balik lagi ke titik awal perjalanan. Perjalanan itu kenapa zikir itu adalah bukanlah tentang wasilah, tapi zikir itu adalah tujuan. Goyah. Masya Allah. Barakallah. Semoga tadi yang bertanya lewat Zoom ya, lewat chat, ada inspirasi di dalamnya. Luar biasa ya. Jawabannya ya dahsyat. Onta itu berarti tadi dunia itu sendiri ya. Dan Laila itu sebagai metafora bahwa dia tujuannya itu adalah Allah. Ada yang mau bertanya ya? Oke, siap. Nih, punten. Sebelum nanti di Zoom tadi ada yang apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Ustaz. Dan ini kelihatan ketombenya. Ke Ustaz aja. Jangan ke saya. Nah, gitu lebih enak. Yang pertama tadi tuh saya baru kepikiran. Saya belajar dulu waktu lulus SMA ya. Saya pernah ikut komunitas pencinta alam ya. Ada materi namanya Jungle Survivor. Dan di materi itu bener Ustaz. Makanya kalau saran dari tim SAR, kalau kita tersesat di hutan, kita tuh bukan jalan, kita disuruh apa? Berhenti. SOP-nya gitu ya. SOP-nya kayak gitu. Wah tuh ternyata relate banget. Nah, terus kemudian materinya menarik Ustaz tentang zikir. Nah, sebenarnya ada satu hal yang saya pengen tanyain Ustaz ya. Kan tadi zikir itu ada 3 hal ya, maksudnya ada 3 hal yang memang kita maknai. Pertama zikir kolbu, terus kemudian lisan, terus kemudian amal. Ya, bagaimana setiap hamba itu kan berarti memaknai zikir kolbu itu kan beda-beda ya Ustaz ya. Kayak misalnya ya, dan butuh ini Ustaz ya, butuh pemikiran kalau menurut saya pribadi Ustaz. Karena orang misalnya istighfar aja ya, kalau orang memaknai istighfar dengan pemahaman yang luas,
bicara istighfar itu kan ampunan ya. Kadang-kadang tuh orang bicara istighfar tuh baru berhenti doang. Astagfirullah. Dia baru sebatas apa ya? Berhenti ya. Padahal kan istighfar itu tuh maknanya luas. Zikir misalnya Allahu Akbar Ustaz ya. Kalau orang zikir kita kalau habis sholat ya Allahu Akbar apa subhanallah alhamdulillah 33 kali ya. Sesederhana kalau orang tuh beda pola pikir, dia zikir Allahu Akbar yang ada di kepala kita normalnya manusia ya, udah Allah tuh maha besar. Beda kalau orang yang memaknainya beda tuh ya, kalau dia bisa jadi ya, satu Allahu Akbar itu ya, dia maknanya bahwa Allahu Akbar tuh pemilik bumi, apa ya, galaksi ya, bisa menurunkan hujan, apa ya, ngebuat siang dan malam itu masing-masing itu pemaknaannya beda tuh kayak gitu ya. Terus bahkan ada salah satu ustadz mengatakan ya, nikmat dari istighfar itu adalah pada saat kita bisa memaknai istighfar dalam istighfar kita. Itu tuh ustadz tuh bilang apa kayak gitu. Nah saya berpikir ustadz berarti apakah Allah tuh coba mengklasifikasi setiap hambanya ya, karena saya yakin setiap orang tuh kan ada keterbatasan dalam memaknai, dan keterbatasan dalam memaknai itu ada di pikiran, ada bagaimana dia menyerap ilmu tuh kayak gitu ya. Beda misalnya orang yang punya pemikiran mendalam tentang zikirnya, otomatis dia pasti dalam banget tuh. Makanya tadi kalau kita memaknai istighfar ya, kalau astagfirullahaladzim itu baru sekedar berhenti tuh. Tapi kalau orang dapat maknanya istighfar itu Allah tuh udah ngampunin kita. Tuh istighfarnya tuh bisa apa namanya ya? Bisa dalam. Apakah memang konsepnya begitu Ustaz? Dan saya kebayang orang-orang yang punya keterbatasan memaknai otomatis bisa jadi, apakah bisa jadi dia keterbatasan berzikir dalam kalbunya itu terbatas. Tuh kayak gitu ya. Udah kalbunya terbatas, bisa jadi dia cuman lisan, apalagi ke amal, kan itu tahapannya itu ya itu Ustaz yang saya mau tanyain. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, pertanyaan luar biasa ya. Hasil kontemplasinya tadi Pak Davi ya. Ini satu juga di Zoom ada nih, biar nanti sekalian dijawab ya. Di Zoom boleh open mic kali ya? Bisa open mic? Bisa, coba. Boleh raise hand dulu. Siapa yang mau bertanya di Zoom? Satu saja. Ini sudah 21.18, kita batasi ya karena khawatir terlalu larut. Barangkali di Zoom, udah ada yang raise hand. Wah ada dua nih, siapa duluan tadi nih? Kita ulangin, kita hitung kali ya. 1, 2, 3. Bisa sweet gak sweet? Jepang. Wah siapa? Fauska, atas nama Fauska ya kata panitia nih. Baik, silahkan di unmute, minta tolong. Ya. Pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terlihat di sini? Oke. Monggo Mas Fauska. Ya, zikir tuh ini saya tuh kan sering ngobrolin ini sama ibu saya gitu kan, kayak misalnya diajak kayak baca Quran bla 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 gitu kan. Nah saya tuh kadang ngerasanya kayak lebih ngenanya zikir. Nah tapi zikir tuh buat saya tuh kayak walaupun sebagai aktivitas yang paling enak gitu buat ngedeketin ke Allah tuh, tapi masih sesuatu yang perlu extra effort lah gitu. Karena sangat berdasar di akal gitu loh kalau saya tuh. Jadi kayak mengingat tuh bukan sesuatu yang effortless gitu. Kesannya tuh kayak kan kalau jadi banyak teologi gitu juga kan yang kita lupakan ini tuh tersimpan di badan kita gitu kan, ada yang mikrokosmos, ada yang makrokosmos, tersimpan di mana-mana gitu. Nah tapi untuk melihat ke dalam dunia ini yang di luar atau yang di dalam tuh beneran perlu kejernihan gitu kan buat ngelihatnya. Nah tapi si kejernihan ini tuh nggak bisa
ini secara personal gitu, kalau berserah diri itu malahan jadi nggak kelihatan beberapa bagian dari ini tuh gitu. Eh, Pertanyaannya tuh, apakah zikir adalah sesuatu yang dapat dicapai dan terintegrasi secara otomatis gitu kalau misalnya mengikuti metode-metode tertentu untuk Oke. nyampe ke bagian-bagian yang lebih halusnya. Terus yang kedua, ini sekilas aja sih. Saya tuh semakin nginget banyak tentang Allah dan koneksi terhadap Allah tuh kan apa ya, makin lama kan makin kelihatan kalau seluruh alam semesta tuh memang fragmentasi dari Allah kan, banyak yang kayak amarah, kayak sedih, apapun semuanya kan bikin mengingat hal yang sama gitu. Tapi di satu sisi juga tuh kadang si part-part yang ini yang saya pakai untuk mengingat Allah tuh malahan jadi melupakan juga kalau gimana ya nyebutnya tuh, misalnya sebuah ilmu pengetahuan gitu kan, kalau misalnya didalemin cukup dalam tuh lama kelamaan kan kita ngelihat ada ketidakmampuan kita untuk nembus batasan-batasan tertentu dan itu bikin kita ingat ke Allah gitu misalnya. Oke. Nah tapi ya itu ada kayak garis tipis banget Ya. antara kita terhanyut di situ atau enggak. Dan kadang ingat wujud ini tuh malahan jadi serem juga sih sebenarnya. Oke. Jadi serem juga karena ya terlalu besar kan, mengingat ke masa lalu, ke masa depan. Ya gitu. Jadi kadang tuh ada keinginan untuk ngelupain dan ngejauhin secara sadar gitu loh. Ya. Kadang untuk mengingat, mungkin kalau pakai bahasa Mas Azhar kan kayak untuk mengingat bagian maskulinnya Tuhan kan, mungkin malahan kita harus ngelupain juga nggak sih gitu. Kepikiran gitu. Iya, ada bagian-bagian itu. Ya, makasih. Oke. Sudah ya? Oke, sip. Sebenarnya ini masih ada yang mau bertanya juga di Zoom. Di sini juga kayaknya semuanya pada semuanya pada mungkin ada juga yang pengen bertanya lagi, namun waktu ya. Jadi bisa mungkin Mas Hazir tadi diulang kembali pertanyaannya dan langsung dijawab kali ya. Mungkin antara satu pertanyaan dan pertanyaan lainnya bisa ada korelasinya yang bisa langsung dijawab. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan hebatnya hari ini. Saya izin merespon ya. Mudah-mudahan bisa membantu nih keresahan intelektual ataupun spiritualnya. Nah, yang pertama itu yang tercatat di saya poin menarik tentang jungle survival tadi ya. Emang jungle ini juga mungkin metafora yang menarik sebetulnya untuk kita bisa persepsi gitu ya, dan bahkan kita adopsi dalam perjalanan spiritual. Jadi kedekatan kita dengan alam semesta ini memang memberikan banyak inspirasi untuk bisa memahami kebesarannya Allah, kehadirannya Allah gitu ya, dan mungkin bisa membuat kita itu merasakan kecilnya diri kita, lemahnya diri kita. Jadi semakin kita dekat dengan alam semesta ini biasanya gitu ya, ketakjuban kita dan kesadaran eksistensial kita itu juga akan makin tajam. Selalu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, ketika kita makin mendekat dengan alam semesta ini. Gitu. Saya bukan sedang mempromosikan ekskul tertentu gitu ya, tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu sangat membantu kita untuk menjernihkan lagi gitu ya, cara kita melihat diri kita, cara kita melihat alam semesta, dan cara kita melihat relasi kita alam semesta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika memang sejak awal rundown-nya gitu ya, mungkin titik balik perlu tuh bikin kayak begitu. Misalkan naik gunung bareng, nah di rundown naik gunung bukan cuma sekedar naik gunung, tapi juga ada kontemplasinya misalnya. Gitu. Itu akan semakin cara yang agak konservatif tapi selalu membantu menurut saya. Yang kedua, kita tadi tentang istighfar dan tingkat-tingkat pengamalan orang yang berbeda-beda gitu ya. Dan istighfar itu betul banget, memang levelnya itu berbeda-beda setiap orang, bahkan sampai level Nabi sekalipun itu masih beristighfar setiap harinya. Apa yang dilakukan sama Nabi sehingga beliau masih perlu beristighfar, kan gitu pertanyaannya ya.
kadang-kadang. Nabi loh ya. Jadi buat orang istilah dzanbun itu bukan melulu tentang maksiat. Dzanbun itu adalah ketika kita kadang-kadang ada di level kita itu horizontal dengan Tuhan. Sekecil apapun kita, gitu ya. Jika kita itu ada, gitu ya, maka itu adalah bentuk kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Keberadaan kita sekecil apapun itu akan menjadi Tuhan swasta di hadapan Tuhan yang maha swasta. Di hadapan Tuhan yang maha besar. Itu yang akan selalu diistighfari oleh mereka. Nggak bermaksiat, mereka juga nggak melakukan dosa, tapi kesadaran mereka tentang keberadaan diri mereka itu buat mereka dosa. Adanya mereka itu buat mereka itu seringkali membuat mereka ngerasa kayaknya kok saya ada, Tuhan juga ada. Gitu loh. Padahal kan premis paling dasarnya Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua kita itu fana. Semua kita itu kosong. Semua kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Loh, itu kita pernah nggak mengistighfari itu? Mengistighfari keberadaan kita di alam semesta itu kan itu maksudnya itu untuk mungkin ya ada di tataran ideal gitu ya untuk kita jalani dalam kehidupan kita ini masih struggling gitu ya, entah di level yang keberapa untuk keluar dari godaan-godaan yang ada di luar dan godaan-godaan yang ada dalam diri kita gitu ya. Apalagi kita harus alih-alih mau bisa memperhatikan zunub-zunub gitu ya, yang modelnya itu seperti tadi gitu. Jadi zanbun itu ekor gitu ya. Seolah-olah kita itu adalah perpanjangan Tuhan. Ekor itu kan memanjang. Itu juga sebetulnya sebuah dosa gitu. Makanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kalau saya pakai kaos, kira-kira ngisi kajian ini salah apa enggak? Enggak salah, tapi enggak cocok ya? Ya enggak? Enggak cocok kan? Ya, jadi tapi kalau orang lain mungkin gitu ya, duduk di sini gitu ya, pakai kaos mungkin biasa saja, atau Anda gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu akan mengalami momen seperti itu, di mana yang baik buat buat anak-anak itu bisa jadi buruk buat orang dewasa. Kan banyak kejadian-kejadian kayak gitu ya. Nah, itu menunjukkan level-level yang berbeda-beda, dan dalam keberhambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah Al-Ma'arij, ada satu surat namanya Al-Ma'arij, anak-anak tangga. Gitu kan. Yang mesti kita tempuh, kita pasti kelazimannya apa? Ada di tangga yang berbeda-beda. Berhamba pun begitu, ada orang yang berhamba dengan motif takut. Gitu ya. Tapi akhirnya relasi sama Tuhan antara hamba budak dengan tuannya. Ada orang yang menghamba dengan motif transaksional. Akhirnya beribadah secara transaksi. Iya, dia merasa dirinya entrepreneur gitu di hadapan Tuhan. Gitu kan. Jadi ada amalan-amalan dia, ma'rifat dia, apapun itu, jasa-jasa dia yang dia bisa tukar dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menghamba gitu ya, tanpa syarat gitu kan. Karena memang merasa bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Itu kan juga membuat kita ada di klasifikasi yang berbeda-beda. Bahkan jika kita harus ditaruh di surga tapi di situ nggak ada Tuhan, maka kalau bahasa ekstrimnya, bahasa syair lah katakanlah, andai kan di surga tidak ada Tuhan, maka surga itu nggak ada nilainya. Tapi kalau transaksional, ada surga tapi nggak ada Tuhan, nggak apa-apa surga. Neraka ada Tuhan, nggak apa-apa neraka. Itu se-ekstrim itu bahasa syairnya. Tolong jangan disalah paham. Ini sepenting itu buat mereka, mau surga mau neraka itu nggak penting-penting, itu Allah Subhanahu wa taala. Mau bumi ini terbalik, ya, mau laut kemudian menjadi gunung dan gunung yang berubah jadi laut, apa pentingnya gitu. Buat saya yang penting adalah Laila, kalau katanya Majnun. Yang penting adalah Allah buat orang. Jadi itu adalah ibadah yang tanpa syarat. Itu kan akhirnya klasifikasi seperti itu melazimkan bentuk ibadah yang berbeda-beda. Bukan dari sononya gitu kan. Fitratullah allazi fataron nasa alaiha. Pada saatnya kita semua memiliki fitrah untuk berjalan pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini
mungkin kalaupun ada pengaruhnya sedikit genetik ini. Gitu ya. Tapi kita perlu bisa mengupayakan itu. Fasalat audiyatun biqadariha. Pada akhirnya wadah kita yang kita perluas, kita bisa nggak nampung air terjunnya Tuhan sejauh mana? Apakah kita ini masih seperti sebotol ini gitu? Ya botol ini mau berhadapan dengan air terjun, apa yang bisa diharapkan dari botol ini? Dia bakal hanyut entah sampai titik terjauh yang di mana. Gitu ya. Baskom pun nggak bisa sanggup untuk menampung air terjun. Gitu. Kita perlu mengalirkan wadah kita yang dalam bahasa Al-Quran fasalat audiyatun, padahal yang mengalir itu adalah air bukan wadahnya. Tapi bahasanya Al-Quran tuh unik. Saya khawatir teman-teman udah pada capek ini kelihatannya. Gitu. Yang bahasa Al-Quran yang mengalir tuh wadahnya, bukan airnya. Itu betapa kita perlu untuk memperluas potensi dalam diri kita untuk bisa pantas menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pilih kasih dari Tuhan. Jadi klasifikasi ini bukan pilih kasih dari Tuhan, tapi ikhtiar kita sejauh mana untuk bisa memperluas wadah kita. Nah, yang terakhir itu soal tentang zikir itu sangat memerlukan effort. Gitu, sebagaimana mengingat itu, itulah kenapa dalam penuturan yang tadi gitu ya, zikir itu menjadi sesuatu yang perlu kita capai akhirnya, bukan metode memang. Gitu ya. Jadi tujuannya tuh zikir gitu. Iya, karena ya saya sih sepakat gitu ya. Itu sangat perlu effort karena kisahnya itu seperti kita sedang membawa anak onta yang rindu sama ibu onta yang induk onta yang rindu sama anaknya tadi. Gitu ya. Ya se-effort itu kita harus terus menjaga kewarasan diri kita. Bahwa kita ini seorang hamba. Emang mudah? Bayangkan keakuan diri kita. Bayangkan kita kalau nggak diafirmasi sama orang di sekitar kita. Itu kan sulit. Anda belajar misalkan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Terus nggak ada orang yang memperhatikan Anda. Emang itu bukan cobaan? Itu cobaan besar. Anda mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan Anda seorang yang terkenal sebagai milioner. Gitu. Anda main ke pasar nggak ada yang perhatiin Anda, emang itu nggak menyiksa? Kematian itu ada 3 yang mengkhawatirkan kita: kematian biologis, kematian psikologis, dan kematian sosiologis. 3-tiganya mengkhawatirkan buat kita. Kematian biologis ketika jantung kita berhenti, kematian psikologis ketika emosi kita tidak terpenuhi, ada afirmasi yang kita inginkan, ada pujian, ya, macam-macam keinginan batin yang nggak terpenuhi lah. Kematian sosiologis ketika kita nggak punya circle, ketika kita nggak punya teman, ketika kita ngerasa sendiri, itu kan semua kematian-kematian yang mengkhawatirkan buat kita. Ya kan? Nah itu kan effort kalau kita betul-betul mau menjaga kewarasan di tengah semua ancaman itu. Ya. Jadi saya sih nggak ingin menjawab, saya ingin mengkonfirmasi pertanyaan ini justru bahwa zikir itu sesuatu yang sangat memerlukan effort. Apakah mustahil? Nah ini pertanyaan pentingnya. Apakah zikir itu mustahil? Nah, menurut saya kabar optimisnya zikir itu tidak mustahil. Gitu. Meskipun zikir yang ideal itu seperti masih terlalu jauh. Tapi daripada kita pikirin yang jauh di ujung sana, kenapa nggak kita pikirin satu tangga yang bisa kita tapaki? Gitu kan? Zikir itu gradual. Gitu. Dalam konsep gradual tidak ada yang gagal. Betul nggak? Dalam konsep menitih anak tangga ada nggak yang gagal? Kalau misalkan di ujung tangga itu yang menanti adalah katakanlah seorang ibu yang sangat penyayang sama anaknya, gitu kan? Jadi kalau ada anak kecil gitu ya, lemah, menangis begitu, kalau dia cuma mampu tiga tangga dan diperhatiin sama orang tua, emang udah nggak bisa lagi belajar naik tangga nih, ya pasti digendong sama ibunya. Insya Allah. Ya sampai ke atas. Ya itu bukan urusan kita di ujung itu bagaimana. Emang akan membuat kita mustahil bahkan putus asa. Tapi kabar optimisnya tugas kita itu adalah apa? Karena ini konsepnya gradual, bertangga-tangga, yang kita lakukan itu yang bisa kita capai itu apa? Kalau zikir kita itu sementara masih di lisan, ya udah lisan itu kita jalankan, tapi jangan berhenti, kan itu intinya. Bagaimana kita pelan-pelan membenahi tafakur kita tadi, benar. Sistem pikiran kita. Bagaimana kita melihat alam semesta ini sebagai tanda. Alam itu apa sih? Kenapa orang Indonesia mencerna bumi ini dengan kata alam yang merupakan bahasa Arab?
Alam kan bahasa Arab. Oh, alam bahasa Arab ya? Ain, lam dan nun. Oh, Al-alam. Alam itu isim alat. Kayak misalnya khotam. Khotam itu cincin yang digunakan untuk ma yuhtamu bihi. Kalau katanya orang Arab khotamun, jadi ada bentuk fa'il yang itu isim alat. Aduh, jadi ribet. Jadi khotam ma yuhtamu bihi, alam ma yu'lamu bihi. Jadi alam itu dalam kaidah bahasa Arabnya itu adalah isim alat. Artinya apa? Sesuatu yang dengannya kita mengetahui apa yang ada di balik itu. Itu namanya, makanya kenapa menggunakan istilah alam. Ya kan? Nah, alam semesta ini kalau kita tafakuri dengan cara yang benar, gitu kan? Ya mungkin itu akan membantu kita untuk level zikir yang tafakur. Nah, pelan-pelan kan ke tadabur, gitu. Jadi meskipun nuansanya itu akan pesimistik ketika kita makin, itu justru jangan membuat kita putus asa. Justru kita mesti bersyukur. Keadaan-keadaan pesimis seperti itu tuh menunjukkan bahwa kita sedang berupaya untuk berjalan. Pesimis lillah ya. Ya, pesimis yang konstruktif lah. Iya, konstruktif. Gitu ya. Bahwa kita ngerasa diri kita akhirnya makin nggak mampu Di hadapan Allah. di hadapan Allah. Kita makin ngerasa justru diri kita kayaknya, aduh zikir itu kayaknya udah nggak bisa deh. Ya kan? Makanya doanya Nabi apa? Robbi zidni ilman. Satu, ada versi yang lain. Doanya Nabi itu kalau buat umum Robbi zidni ilman. Tapi buat sahabat-sahabat khususnya, doanya Nabi itu Robbi zidni tahayyuron. Tahayyur itu kebingungan. Yang dinanti sama Nabi itu bukan ilmu, tapi kebingungan. Ilmu itu membuat kita berhenti. Kebingungan itu yang membuat kita terus berjalan. Masya Allah. Merasakan takjub terus menerus. Ini kalau ilmu ya udah, saya udah tahu. Terus apa lagi? Ya kan? Kalau kita udah tahu sesuatu gitu, itu kayaknya udah akhir gitu. Tapi kalau kita terus mengalami kebodohan demi kebodohan, dan ini yang membuat kita nggak berhenti. Allah. Yang dalam bahasa Al-Quran sumadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna gitu. Bukan sekedar Nabi nggak puas kalau kedekatannya beliau itu seperti dua busur panah yang ditarik. Fakana qaba qausaini itu kan dua busur panah yang ditarik. Itu udah deket banget tuh. Nabi nggak au adna. Nabi mau lebih dekat itu lagi sama Allah Subhanahu membuat malaikat Jibril itu udah sampai di sini aja. Akhir perjalanan saya, sisanya kamu aja sendirian. Pulanglah Nabi membawa sholat 5 waktu ini. Pulanglah Nabi membawa puasa 30 hari ini. Pulanglah Nabi membawa zikir ini. Allah. Gitu kan. Pulanglah Nabi membawa ketenangan ini buat kita. Jadi rayakanlah keberislaman kita ini dengan sepenuh-penuhnya ketenangan. Masya Allah. Mungkin saya tahu pertanyaannya Mas Fauska ini mungkin jauh lebih melazimkan asumsi-asumsi lain gitu ya. Tapi karena waktu kita gitu yang terbatas, saya kira mungkin harus dicukupkan sampai di situ saja. Masya Allah. Rayakanlah keislaman kita dengan penuh ketenangan. Dengan penuh ketenangan. Embrace inner peace. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Hazir dan Bapak Ibu yang sudah antusias, teman-teman sekalian juga yang offline hadir di sini atas antusiasmenya, Masya Allah. Insya Allah Mas Fauska katanya agak gugup ngomongnya, udah lama gak ketemu orang. Beliau terlalu banyak diam kayaknya, uzlah ya. Hiatus. Baik Bapak Ibu, Masya Allah ya, setelah ini kita acara bebas untuk yang offline, yang online terima kasih banyak sudah hadir. Insya Allah acara titik balik yang diselenggarakan oleh Abdi Foundation dan disupport oleh Akademi Prestasi, Ayam Goreng, Ibu Budi dan juga dari tadi sahabat Tahsin Akademi. Insya Allah akan kita mohon doanya agar bisa rutin setiap Jumat ya. Saat ini harapan kita bisa offline. Kata yang punya tempat ini nanti bisa dibobol lagi nih. Harapannya. Dan insya Allah ini ada pengumuman sebelum kita tutup. Karena Jumat depan insya Allah kita Idul Adha. Nah, pekan depannya lagi berarti 2 minggu ke depan insya Allah akan ada diskusi atau kajian seperti ini lagi bersama Mas Sonia Bikin. Beliau seorang life coach ya, trainer. Insya Allah beliau akan hadir di sini. Juga membersamai diskusi kita di titik balik. Nah ini saya juga terima kasih banyak Mas Hazir.
Kayaknya ini bukan sebuah kebetulan ya, qadarullah ini. Nama brand ini tuh ketemu tadi pagi. Kalau boleh jujur, tadi pagi. Tapi filosofisnya oleh beliau langsung. Mudah-mudahan saya nggak didoain nyasar kan tapi. Enggak. Dan nyasarnya beliau jadi sebuah cerita juga nih, mantap. Masya Allah. Bakal inget terus sih. Insya Allah. Jadi terasosiasi maknanya. Alhamdulillah. Mas Aziz sekali lagi makasih Saya banyak. yang makasih, Masya terima Allah, kasih Masya penyelenggara, panitia, orang-orang yang ada di balik semua acara ini. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan dan di atas itu semuanya kita harapkan ini menjadi pemicu untuk datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas keterlambatan, kekurangan, kesalahan, kehilafan apapun itu yang terjadi selama berlangsungnya acara tadi. Masya Allah. Pokoknya kita terima kasih banyak ya teman-teman semuanya ya. Gimana yang di Zoom boleh satu kata? Asik. Boleh kata-katain? Amin ya Allah. Masya Allah. Yang di sini gimana? Mantap? Sudah tenang? Kan embrace inner peace. Jadi udah tenang belum? Kalau belum tenang berarti alhamdulillah. Setelah ini harapannya bisa mencari ketenangan itu sendiri karena ketenangan adalah sebuah tujuan yang di dalam Al-Quran pun tadi sudah disinggung bahwa itu bukan lagi sebuah wasilah atau bukan sebuah wasilah ya, tapi sebuah tujuan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tenang dan ketika dipanggil tadi dengan panggilan yang romantis, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dan kita adalah jiwa-jiwa yang tenang itu. Amin amin ya rabbal alamin. Amazing, Masya Allah tabarakallah tuh kata teman-teman yang online. Masya Allah terbuka menambah wawasan. Oh ada dari Bandung, Payakumbuh tuh Padang ya? Oh, kayaknya enak nih Padang nih. Enggak. Apa maksudnya nih? Udah ya ada lagi, oh Masya Allah banyak ngena. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman, makasih banyak ya Mas Davi semuanya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, ada yang saya kenal dan saya tidak kenal juga. Barakallahu fikum, mari kita sempurnakan dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sepenuh rasa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Imam Syarbani, terima kasih banyak dan terima kasih banyak atas Abdi Foundation juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bebas, silakan dinikmati snack yang ada. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. Sebelum pulang mungkin kita bisa foto bersama ya, ada sesi foto bersama di sini. Boleh dibantu. Nah, tuh. Masya Allah ini ribuan orang. Ini kita foto di sini ya.